All now take you without lawyer, no access to lawyer. Kita bicara bahasa. I need my lawyer. I request my lawyer. I request my lawyer. I request my lawyer. Indonesia don't respect my rights. I don't respect my lawyer. Many times I don't respect family. Dia mau masuk. Illegal. I don't make bahasa. I don't translate. I don't speak bahasa. I request my lawyer. Balik dulu, Pak. What purpose? Silakan duduk dulu. Ya, politik yang dari imigrasi kita bisa ke meja depan. Ya, kita mulai saja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi sekalian. Yang terhormat rekan kami dari Divru Inter, Kombes Pol Tommy Arya. Yang kami hormati rekan kita dari imigrasi. Yang kali ini Bapak Rinaldi dan Bapak juga. Yang kami hormati Dirkrimum serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Pada sore hari ini kita akan menyampaikan atau merilis tentang kasus di mana dari kepolisian Ceko menyampaikan notis ke kepolisian Indonesia dalam hal ini di Ubinter, kemudian ditindaklanjuti dan yang bersangkutan ditangkap di wilayah Polda Bali. Dan pada sore hari ini kita akan sampaikan mungkin nanti dari Divubinter terlebih dahulu, kemudian dilanjut atau dari imigrasi ya, mungkin sekarang atau dari Divubinter dulu, nanti menyampaikan dilanjut dengan dari imigrasi maupun dari Dirkrimum. Nah, setelah itu nanti baru kita tutup. Saya rasa penyampaian saya itu dulu. Silakan dari Divubinter memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan tentang kegiatan ini. Terima kasih. Pak, sebelumnya nanya bisa digeser, Pak. Kayak mana? Semuanya, Pak. Lagi yang menutupi saya pergi juga. Oke, silakan.
Terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Bali. Saya perkenalkan dulu nama saya Masyarakat Besar Romi Adeliato. Jabatan saya adalah Kepala Bagian Kegiatan Angkatan Selam Negara Konstitusi Republik Indonesia Divisi Hubungan dengan Polri. Jadi pada kesempatan yang baik pada siang hari ini bahwa di sana ada malam hari nanti Polri akan melakukan mencoba membawa kedua buronan yang masuk dalam daftar Interpol Notice yang diberikan oleh pemerintah Ceko dan Slovakia terhadap warga negara Ceko atas nama Sirisia dan negara Slovakia atas nama Stefan. Kedua yang bersangkutan untuk bersedia masuk ke Indonesia pada sekitar bulan Juni 2019. Kemudian Stefan masuk ke Indonesia pada sekitar bulan Maret tahun 2020. Keduanya merupakan tersangka dari pihak kepolisian Ceko dan Slovakia atas permintaan negara melalui SCB Interpol kepada pemerintah Indonesia melalui SCB Interpol Indonesia. Kemudian mereka kita lakukan pencarian didukung oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali untuk melakukan penyelidikan sekaligus penangkapan. Alhamdulillah pada 30 November tahun 2022 bersangkutan bisa kita tangkap dan kita lakukan proses penahanan sampai menunggu permintaan ekstradisi dari kedua negara. Namun dari kedua negara kemudian menyampaikan untuk tidak melakukan ekstradisi karena ini adalah warga negara mereka dan mereka berarti meminta Ceko dan Slovakia meminta kepada Indonesia untuk melakukan pengobatan. Kedua tersangka ini apabila diuji pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia itu memenuhi syarat untuk bisa dikembalikan ke negara baik dengan metode innovator maupun dengan metode deportasi. Nah, yang kita lakukan pada malam hari ini adalah kita akan melakukan repatriasi atau pemulangan oleh metode innovator. Nah, ini akan dibantu secara penuh juga oleh rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya dari kantor imigrasi khusus ya, tingkat satu dalam khusus Ngurah Rai. Nah, kita berkomitmen sebagai negara Indonesia, sebagai negara anggota Interpol, berkomitmen untuk tidak bermain-main, tidak melakukan sama sekali. Ada ini burunan yang melarikan diri dari kewajiban hukum yang negara. Namun juga kita berusaha dengan negara lain. Apabila ada burunan Indonesia yang terdeteksi di negara lain, maka dibicarakan secara serius untuk meminta kepada negara tersebut memulangkan burunan yang menjadi subjek pencarian aparatur penegak hukum Indonesia. Nah, ketika setelah pertemuan kepala NCB dan dari Interpol di Rio kemarin dari delegasi Republik Czech atau Republik Ceko kembali melakukan koordinasi dengan kami, melakukan dialog dengan mereka untuk meminta Indonesia secara serius menindaklanjuti permintaan dari pemerintah Ceko. Oleh karena itu, dengan dasar Interpol Notice, kemudian kita juga didukung dilengkapi dengan surat tindak tahanan dari lembaga penegak hukum yang ini adalah pengadilan di Ceko, maka diterbitkanlah surat tindak penangkapan oleh mereka. Jadi dasar dari Polri untuk bisa melakukan penangkapan kepada mereka
dan selanjutnya yang kabarnya tadi adalah kesalahan uang yang dilakukan dan dikawal oleh tim Polri gabungan dari Polda Bali dan Divisi Hukum Polri yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Itu saja mungkin dari saya. Nanti bisa sambil berjalan untuk saling tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dilanjut dari imigrasi untuk menyampaikan silakan. Mohon izin, Pak Dirkrim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Sama-sama kita menyebut bahwa siang hari ini menjelang sore diadakan konferensi terkait dengan penerapan public service. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa kami dari pihak imigrasi akan selalu mendukung terkait dengan warga negara asing yang memang menjadi target atau belum menjadi target Interpol. Di sini dua warga negara asing ini satu warga negara Cekoslovakia dan satu warga negara Slovakia. Yang satu warga negara Cekoslovakia ini memang mereka berada bertempat tinggal di wilayah kerja atau imigrasi salah satu TPI Ngurah Rai. Kemudian satu lagi warga negara Slovakia itu bertempat tinggal di wilayah kerja atau imigrasi salah satu Denpasar. Adapun izin tinggal kedua orang asing tersebut untuk warga negara Cekoslovakia dia adalah pemegang izin tinggal kunjungan yang berlaku sampai dengan 20 Januari 2023. Sedangkan untuk kepedulian itu adalah pemegang kita investor yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi salah satu TPI Denpasar. Dan saya sampaikan juga bahwa malam ini akan diadakan handover kepada pihak berwajib dari kedua belah negara. Di sini kami dan imigrasi pun akan mendukung penuh pelaksanaan handover yang akan dilakukan pada hari ini. Karena salah satu institusi dari imigrasi juga adalah penegakan hukum, di mana hanya warga negara asing yang bermanfaat yang bisa berada di Indonesia. Jadi orang seperti ini memang harus segera kita kembalikan ke negaranya dengan kebijakan yang sudah disepakati. Mungkin saja dapat sampaikan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut dari Dirkrim silakan. Terima kasih, Pak Swastiastu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pak Profesor Tommy, rekan dari imigrasi dan Kabit Humas juga dan rekan media. Pada saat ini kita akan melaksanakan helikopter terhadap dua tersangka yang melakukan penangkapan pada tanggal 30 dan tanggal 1 Desember kemarin. Jadi sebenarnya kami dari Polda Bali membantu pencarian beserta red notice dari pemerintah Tiko. Kemudian kita mengamankan bersama-sama dengan dari Polisi dan Interpol 2 orang pelaku tindak pidana di sana. Dan kita juga hari ini bergabung dengan Komputer untuk melaksanakan handover terhadap para pelaku. Intinya kami di sini adalah membantu seluruhnya kegiatan-kegiatan dari Komputer maupun dari Interpol. Yang mudah-mudahan apa yang kita rencanakan tidak ada halangan. Yang 2 orang bisa segera diberangkatkan untuk melakukan handover dengan kepolisian Tiko. Saya dari saya itu. Terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang mau ditanyakan terkait dengan kasus ini, silakan. Sampaikan dari media mana? Apa pertanyaannya? Silakan. Bosnya bisa duduk di situ sambil baik. Ya Pak, saya Davi dari media CNN Indonesia. Pertanyaan yang pertama itu soal detail soal pajak yang digelapkan 2 WNA ini. Itu yang pertama. Terus yang
yang kedua itu soal apakah selama jadi buronan itu ada keterlibatan warga lokal untuk membantu mereka. Yang ketiga Pak, selama apa sih kendalanya ini kan dari data yang saya baca 2019 sudah ada di Bali. Kenapa baru diketahui sekarang bahwa dia menetap di Bali, dan selama ini apakah benar dia melakukan bisnis villa atau bisnis online, itu bagaimana dia peruntungannya selama ini mendapat keuntungan selama jadi buronan di Bali? Itu saja Pak, tiga pertanyaan saja. Tadi yang pertama, Soal itu Pak, detail soal pajaknya yang digelapkan sama mereka berdua ini. Oh, ya. Atau kasusnya. Oke. Mungkin dari Pak Tommy Arya bisa menyampaikan tentang kasus daripada mereka. Terima kasih. Ya. Nanti kena dulu saya. Baik, saya menjawab ya. Sebenarnya dari pihak kepolisian Republik Indonesia tidak masuk ke dalam terhadap penelitian dari perkara yang atau kasus yang mereka lakukan di negara mereka, karena di dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, Kepolisian Indonesia hanya menyatakan, hanya memastikan bahwa yang bersangkutan adalah subjek dari report notice. Yang kedua, apakah nama mereka sama dengan yang ada di paspor dengan nama mereka yang ada di dalam daftar report notice? Yang kedua. Nah, yang ketiga, memastikan bahwa mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparatur penegak hukum negara masing-masing. Ya, jadi Polri hanya memastikan itu saja sebagai selalu bahwa betul yang bersangkutan sesuai dengan yang kami sebutkan tiga tadi. Nah, masalah perincian dari yang bersangkutan terlibat tindak pidana perpajakan di sana itu masuk menjadi ranah dari penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di negara. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya Ada keterlibatan warga jadi gini, lokal. karena cukup lama ya. Karena cukup lama. Kita sudah melakukan pencarian dari tahun 2013 juga. Ya, tidak hanya mereka berdua, tapi ada juga beberapa permintaan dari negara lain yang kita juga lakukan penyelidikan. Kami dari Divisi Hubungan Internasional Polri sudah juga lama berkolaborasi dengan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Polda Bali dan jajaran imigrasi, baik itu di Denpasar maupun Kuala untuk mendeteksi bukan bersangkutan. Hanya memang proses yang kita lakukan dulu itu belum mencapai hasil. Sampai kemudian kami mendapatkan informasi akurat dari Polisi Negara Ceko tentang peredaran mereka yang terakhir sebelum mereka kita tangkap di jajaran Komisi Bali. Jadi selama ini kami sudah berkomunikasi dengan Kepolisian Ceko untuk terus memantau bagaimana kita berpindah-pindah sampai kemarin ketika ada pertemuan kepala SCB Interpol di Riau, kemudian dari Kepolisian Delegasi itu menyampaikan kepastian posisi yang bersangkutan terakhir. Itu yang kami lakukan penyidikan dan ternyata benar ada di sana, walaupun itu memakan waktu juga untuk memastikan bahwa yang memang betul di alamat yang diinformasikan kepada kami oleh Kepolisian ini. Demikian. Kemudian yang ketiga terkait apakah ada kegiatan yang bersangkutan ini kan apa namanya di penyewaan villa ya. Apakah ada orang dalamnya ya yang keterlibatan tentang dia bisa berlama di sini? Silakan. Kalau menurut keyakinan saya tidak ada orang dalam ya, namanya juga warga negara asing. Kemudian mereka datang ke Indonesia dan disebutkan oleh kami juga dari imigrasi datang ke Indonesia dengan visa yang disebutkan kunjungan
Dan kalaupun yang bersangkutan melakukan sebuah kegiatan bisnis, artinya yang bersangkutan juga telah melakukan pelanggaran. Tapi itu nggak jadi soal. Kalau orang dalam itu dia warga negara asing, ya mungkin dia kemudian berbicara dengan penghubungi di sini bahwa saya adalah orang yang dicari oleh polisi atau mungkin pasti dia akan berupaya untuk dihal seperti itu. Nah, kalau kita bicara sama beberapa orang yang di tempat dia kerja, di tempat dia tinggal, ya mungkin mereka tidak paham kalau yang bersangkutan adalah buronan dari negara mereka. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oh, silakan. Perkenalkan Pak, saya Denika dari Kumparan. Saya ingin tanya satu yang soal handing over itu ya Pak, bisa dijelaskan itu kenapa bisa handing over dan handing over itu apa, kemudian peraturannya bagaimana. Kemudian yang kedua itu kan tadi katanya dia ada bisnis villa ya Pak, bisa dijelaskan nggak sih Pak bisnis villa ini sejak kapan, kemudian itu ada berapa villa yang mereka kelola, dan kemudian nasib dari villa ini selanjutnya bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, silakan mungkin dari Tingkat terlebih dahulu ya. Handing over itu tetap dilakukan dengan mekanisme undang-undang keimigrasian. Tentunya ada permintaan dari negara yang meminta. Yang negara meminta kepada aparatur penegak hukum negara Indonesia, yaitu Polri, untuk mengirimkan kembali mereka pulang ke negaranya. Nanti yang nomor itu akan dilakukan ketika nanti tim escort, ya, tim awal dari Polri dari Indonesia tiba di sana, langsung akan dilakukan penjemputan oleh kepolisian dari Ceko dan kepolisian negara Slovakia. Kemudian di sana akan dilakukan over, di situ akan nanti ada plat 5. Ini over kan plat 5 namanya, jadi over plat 5. Kemudian nanti ada penandatangan dokumen yang over di sana. Sehingga nanti setelah kita ke sana maka tim Polri yang akan mengawal mereka segera kembali. Biasanya juga dilakukan handing over aparatur penegak hukum dari negara yang meminta itu datang ke Indonesia, dan itu kita lakukan di bandara. Dilakukan di bandara, mereka tidak keluar dari bandara, kita akan tangan pada mereka di bandara, di setelah pintu imigrasian, setelah dicek dokumennya, maka kita akan serahkan kepada tim awal dari lembaga penegak hukum yang meminta kepada kita. Nah, ketika dari komunitas Slovakia tidak bisa mengirimkan petugasan ke sini, maka mereka meminta kepada Polri untuk membawa para buronan mereka ke sini kembali ke negara. Kalau untuk yang villa-villa kami tidak monitor berapa villa yang kita miliki, karena itu tidak menjadi satu subjek penyelidikan kami. Penyelidikan kami adalah orang, karena di dalam back office yang dicari hanya orang, bukan aset, bukan kecuali nanti dari pemerintah Ceko maupun pemerintah Slovakia apabila di dalam tindak lanjut penyidikannya ditemukan bahwa uang yang dari hasil kejahatan yang mereka dapatkan di negara mereka dijadikan sebagai objek menjual mereka di sini. Nah, itu nanti mekanismenya namanya menggunakan mekanisme mutual legal assistance in criminal matters. Itu dalam bahasa Indonesia adalah bantuan kembali dalam masalah pidana. Nanti sana ada permintaan apakah ada permintaan aset recovery, ada permintaan untuk menyelidiki berapa aset yang mereka beli dengan uang mereka yang juga dari hasil kejahatan yang berada di Indonesia. Kita akan gunakan international legal formal untuk bisa dijadikan alat bukti bagi penyidik di negara mereka, supaya nanti dalam pembuktian di pengadilan bisa melengkapi semua unsur-unsur yang terkait dengan dugaan kejahatan. Ya, terima kasih. Lebih satu Pak. Kedua
tersangka ini saling kenal, kebetulan kan dari dua negara berbeda, mereka ini saling kenal atau gimana di statusnya sampai di Bali? Kalau tadi yang saya sampaikan bahwa masalah mereka saling kenal itu tidak masuk di dalam objek penyidikan kami. Ya, jadi nanti silakan kami akan langsung pada pemerintahan mereka di sana. Jadi dari penyidik mereka yang kami hubungkan apakah ada kerjasama di antara kedua mereka ini terhadap kejahatan yang mereka lakukan di kedua negara. Sepertinya mereka tidak saling kenal ya, karena beda negara, hanya kebetulan saja hampir sama permasalahannya. Tapi yang bersangkutan tidak saling kenal. Dari imigrasi dan sampaikan. Mungkin ini menyampaikan ini terkait keberadaan kegiatan mereka selama di Indonesia. Artinya bahwa kami dari imigrasi pun selalu melakukan pengawasan terhadap keberadaan kegiatan warga asing yang ada di wilayah kerja atau imigrasi baik itu di Murah dan juga selalu koordinasi dengan terkait, bahkan kita ada tim Pora atau tim pengawasan orang asing. Namun bahwa pengawasan orang asing ini adalah bukan menjadi hanya tanggung jawab kita dari imigrasi terkait, namun juga tanggung jawab kita bersama masyarakat. Jadi apabila memang menemukan ada warga negara asing yang kira-kira berkegiatan mencurigakan, itu bisa dilaporkan kepada kami. Kami yang memiliki beberapa kanal pengaduan untuk melaporkan kepada negara asingnya. Perlu juga dukungan dari masyarakat Bali khususnya untuk memberikan informasi kepada kami, karena jujur warga negara asing di Bali cukup banyak. Memang yang selama ini kami memiliki aplikasi Aqua India, aplikasi kelompok orang asing. Jadi setiap orang asing yang menginap di hotel itu sebenarnya dapat kita lacak, mulai dari menginap di hotel A, di hotel B, sampai dia keluar di wilayah Indonesia. Apabila pihak penginapan tersebut melaporkan keberadaan orang asing tersebut. Memang yang dikendala saat ini adalah warga negara asing yang menginap di villa. Nah, kami dari kantor imigrasi sudah membuat suatu aplikasi terbaru, seperti Wayan Wisesa. Artinya kita akan merangkul kali-kali dari banyak tempat, karena mereka lebih bisa memberikan informasi yang lebih lanjut terkait dengan warga yang menginap di villa. Semoga dengan aplikasi tersebut dan kerjasama dari Polri dan institusi terkait lainnya, warga negara seperti ini yang menjadi alat elektronik bisa segera kita akan mungkin paham dari kami. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau tidak ada, terima kasih rekan-rekan media, rekan-rekan dari imigrasi.